Bukankah lebih baik bagimu untuk bertanya langsung padanya jika barang-barangmu ada di sini? Amelia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menolak untuk keluar. Dia menatapnya dengan sedih. Tuan Henry, apa kau akan mendapat masalah denganku? Aku tidak masuk ke kantormu. Tidak bisakah kamu membuka satu mata dan menutup mata yang lain? Henry berhenti dan tidak menariknya keluar. Dia memberinya pandangan merendahkan. Apakah kamu berbicara tentang istilah dengan saya? Amelia tahu bahwa dia makan dengan lembut dan tidak keras. Tuan yang sombong seperti itu seharusnya sangat populer dengan seorang gadis yang bertindak seperti genit padanya. Amelia merasa bahwa dia terlalu sial dan ditangkap olehnya. Sekarang dia hanya bisa memikirkannya untuk memberhentikannya. Amelia berdiri tegak, lalu mengulurkan tangan dan berkata, "Tuan Henry, biarkan aku pergi. Anggap saja tidak ada yang terjadi hari ini, oke?" Amelia berteriak, "Henry!" setelah mengetahui bagaimana biasanya Maya bertingkah seperti bayi. Henry menatapnya dengan sengaja berpura-pura mengoceh. Sebenarnya banyak wanita yang suka mengoceh padanya, termasuk Maya, tapi itu hanya akan membuatnya merasa jijik. Sekarang dia mengedipkan kelopak mata sambil bercanda padanya, dan kemudian dengan sengaja mengoceh. Henry suka gadis cantik yang murni, dan dia juga suka gadis berbicara dengannya dengan lembut. Dia merasa bahwa Amelia saat ini manis dan menarik, sama sekali berbeda dari biasanya, sedikit lebih seperti rubah kecil. Dia ingin meremas wajah kecilnya. Maya selalu memanggilnya seperti itu. Dia tidak punya perasaan untuk gelar ini, tetapi sekarang dia mendengar Amelia memanggilnya. Dia merasa sangat baik. Henry berkata lagi, "Mengapa saya harus membantumu? Kamu menyelinap ke kantor Risti. Mengapa saya harus menjadikan diri saya kaki tangan pencuri?" Amelia berpikir sejenak. "Aku akan mengundangmu makan malam, oke?" Henry mencibir dengan jijik. "Jika kamu ingin makan malam denganku, kamu harus membuat janji dengan sekretarisku dulu. Saya tidak punya waktu untuk menemanimu." Amelia menatapnya dan dia bertanya terus terang, "Henry, apa yang kamu inginkan?" Henry menjawab, "Amelia, ketika kamu bertanya padaku, itu adalah saudara laki-lakiku, mengapa kamu begitu realistis? Apakah kesabaranmu sudah habis dengan saya? Kenapa dia marah? Apakah dia tidak mengetahuinya? Dia adalah orang yang telah mengambil kesempatan untuk mengancamnya sekarang. Mengapa dia memberikan ekspresi sedih? Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu telah membujukku, tetapi tampaknya kamu tidak bisa membujukku dengan baik." Henry meliriknya, dan berkata dengan suara dingin, "Amelia, cium aku sekarang." Henry tertegun lagi ketika dia melihatnya, seolah-olah dia terkejut bahwa dia akan membuat permintaan ini. Itu juga memberinya rasa ingin membiarkan dia membunuh dia. Henry mengerutkan alisnya dengan tidak senang. "Tidak ada yang memaksamu." Setelah berbicara, Henry berbalik dan pergi. Pada saat ini, Amelia berdiri berjinjit, dengan cepat bersandar pada pipi tampannya dan berkata padanya, "Apakah ini baik-baik saja?" Henry berhenti, dan berkata, "Kenapa kamu bermain denganku?" Tubuh Amelia terdiam di tempat. Beberapa detik kemudian dia dengan cepat mencapai dadanya yang halus dan memukulnya dengan keras, mencoba mendorongnya menjauh. Gadis di pelukannya terus-menerus berkibar, dan Henry meraih mata tampannya dan memukulinya. Bagaimanapun, dia sekuat kucing dan hanya bisa menggelitiknya. Segera dia merasa dia tidak mau bekerja sama, karena dia terus mengertakkan gigi. Henry berkata terdengar mengancam, "Buka mulutmu." "Tidak." Amelia menggelengkan kepalanya. "Henry, jangan lakukan ini. Kamu punya tunangan, dan aku punya tunangan. Jangan terlibat seperti ini lagi." Dua kobaran api berbahaya muncul di mata Henry,
Dulu sudah kubilang kau akan menceraikan Bisma dan kemudian berbicara denganku. Tubuhmu sendiri tidak berguna, bagaimana aku akan berbicara denganmu? Amelia tidak bisa membantu tetapi mengejeknya. Tidak ada orang yang bisa menerima provokasi seperti itu. Henry berkata, percaya atau tidak, bahkan jika aku mati, aku punya ratusan ribu cara untuk memuaskanmu. Amelia berjuang keras. Tetapi pada saat ini 2 langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar, dan penjaga keamanan radio yang muncul. Sepertinya aku mendengar apa yang terjadi di sini. Cari tahu siapa itu. Baiklah, aku di sini, pergilah sekarang. Kedua petugas keamanan berdiskusi dan mulai menggeledah kantor. Amelia menahan napas sejenak, karena dia sudah merasakan kedatangan penjaga keamanan, dan dia tidak menyangka akan membuat penjaga keamanan itu waspada. Jika insiden ini terungkap, itu akan menyebabkan banyak masalah baginya. Amelia ingin berjuang, tetapi sekarang selama dia membuat sedikit keributan, dia akan menarik penjaga keamanan. Pria hina ini, dia memanfaatkannya. Henry tidak menutup matanya, hanya menatapnya seperti itu. Dia seperti binatang buas dan berbahaya, dan dia pasti akan menaklukkan mangsanya. Amelia tidak bisa menahan sama sekali. Tubuhnya yang terperangkap di sini olehnya, dan nafas yang bersih dan jernih dari dia juga bertahan. Dia tidak bisa melarikan diri. Segera dia merasakan hipoksia, dan seluruh orang itu pusing di sisinya. Henry perlahan-lahan menutup matanya dan membenamkan wajah tampannya di rambut panjangnya. Mengapa kamu begitu manis? Amelia sangat membencinya, mengepal tangannya dan memukulnya. Henry tahu bahwa dia membuatnya marah, dan dia hanya akan semakin membencinya di masa depan. Tetapi dia tidak menyesalinya. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia begitu manis? Henry menekannya lebih erat ke dalam pelukannya, dan bertanya, sebelumnya, apakah kamu sudah berhubungan sama seorang pria? Pertanyaan ini menyebabkan Amelia terkejut. Ya, orang ini adalah dia. Ketika Henry menanyakan pertanyaan ini, dia menyesalinya. Kenapa dia jadi gila lagi? Mengapa dia mengajukan pertanyaan yang dibuat sendiri seperti itu? Dia berhubungan banyak pria, dan dia bahkan mendengarnya memanggil Mardi di luar. Selama dia memikirkan ini, dada halus Henry mulai naik dan turun. Dia tahu dia tidak bisa melewati level ini. Dia keberatan bahwa dia memiliki pria lain. Dia keberatan bahwa dia bukan satu-satunya. Wanita seperti apa yang diinginkan Henry? Mengapa membuang waktu untuk wanita seperti ini? Meskipun dia berada di grup Mahendra, dia tahu semua yang terjadi di sini. Dia membuat masalah lagi. Saat Devina keluar, dia langsung mengambilnya. Ketiga, jangan salahkan 3 generasi kakek nenek Tuan Sunarto yang melawan dengan liar dan ingin memakannya. Dia tidak bisa mengkhawatirkannya, jadi dia bergegas menemuinya. Dia tidak pernah berani berpikir bahwa dia akan bersama gadis nakal dengan tubuh kotor seperti itu. Dia memiliki kebiasaan kebersihan, tetapi dia dirasuki oleh iblis dan tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, Amelia ingin berbicara, dan ingin menjawab pertanyaannya. Henry dengan cepat menyela, diam. Aku tidak ingin mendengarkanmu sekarang. Amelia merasa pria itu sangat sakit. Saat ini, 2 penjaga keamanan di luar pintu tidak melihat ada yang tidak normal, dan mereka pergi. Amelia menghela nafas lega. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia segera berjuang keras. Henry, biarkan aku pergi. Tanpa diduga, Henry menjauh, dan dia mundur beberapa langkah. Amelia membuka pintu kantor dan lari. Melihat bayangan cantiknya menghilang dari pandangannya, tangan besar Henry yang tergantung di sampingnya perlahan mengepal, dan dia akan menangkapnya. Amelia kembali ke rumah, dan pikirannya berantakan karena dia memikirkan Henry sepanjang jalan.
Kembali ke kamarnya, kelopak mata Amelia tiba-tiba bergerak-gerak, karena dia melihat surat bersegel lagi di atas meja kopi di kamar itu. Dia menunggu kabar Panji. Amelia dengan cepat membuka surat yang tersegel itu. Hanya ada catatan di surat dengan sederet karakter mesin kecil di atasnya. Konferensi media besok berjalan sesuai jadwal. Amelia berbaring di tempat tidur, dia memikirkan apa arti catatan ini. Sekarang tampaknya konferensi media besok akan sangat tidak menguntungkan baginya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.